Cinta Hana bagian epilog. Hana Pov. Gaun putih nan indah itu berjuntai-juntai dengan cantiknya. Kaki-kaki indah itu terlihat begitu anggun melangkah di antara turunan anak tangga, membuat setiap mata yang berada di ruangan ini tertuju padanya. Tidak terkecuali kakakku, Mas Revan. Ia menatap dengan tatapan terpana istri yang baru tadi pagi resmi ia nikahi, sahabatku Dara. Ya, dia tampak begitu mempesona dari sini. Dara sangat cantik dan baik tentunya. Mas Revan pantas mendapatkannya. Aku merasakan sebuah lengan melingkari pinggangku dari belakang. Itu Mike, suami yang telah menikahiku beberapa bulan yang lalu, ayah dari jagoan kecilku yang bernama Osvaldo Henderson. Dia mengecup lembut pundakku yang terbuka karena gaun yang sedang kukenakan. Dara cantik, bisiknya. Tapi kau lebih cantik lagi bagiku. Lanjutnya lagi. Aku tersenyum mendengar perkataannya. Ah, lelaki ini benar-benar perayu ulung. Aku tidak akan termakan rayuanmu lagi, kataku sambil malu-malu. Benarkah? Kita lihat saja nanti malam, ucapnya dengan senyuman miringnya. Hei, nanti malam aku tidur dengan Aldo, jadi kau tidur sendiri. Aldo bisa tidur di box bayinya, sayang. Kita memiliki ranjang sendiri. Ya Tuhan, sampai kapan lelaki di hadapanku ini menggodaku seperti ini? Mike, ini pesta pernikahan kakakku. Jadi, apa kau bisa bersikap sopan dan menyimpan semua rayuanmu tersebut? Mike tertawa pelan. Baiklah sayang, akan kusimpan semua rayuanku untuk nanti malam, ucapnya disertai dengan kecupan lembut di pundakku lagi. Astaga. Aku melihat Dara berdansa dengan Mas Revan. Wajahnya terlihat sendu, tidak seperti pengantin baru yang penuh dengan kebahagiaan. Mas Revan pun tak jauh berbeda. Wajahnya datar dan ya Tuhan, mereka tidak seperti sepasang suami istri baru. Tepat saatnya berganti pasangan. Dara berganti dengan Mike, sedangkan aku dengan Mas Revan, dan ekspresinya masih sama. Mas, tak bisakah kau sedikit tersenyum dan berbahagia? Ini pernikahanmu, ucapku sedikit pelan. Aku melihat seulas senyum di bibir kakakku tersebut. Kau tahu bahwa ini pernikahan paling tragis yang pernah ada. Mas, kau tak boleh berbicara seperti itu. Aku tidak menginginkan semua ini, Hana. Begitupun Dara. Tapi kenapa dengan bodohnya dia menerima lamaran konyolku? Dara mencintaimu, Mas. Mas Revan seketika menghentikan gerakannya. Matanya membulat ke arahku seakan tak percaya dengan apa yang sedang kukatakan. Ya, Mas, dia mencintaimu sejak dulu. Tidak, itu tidak mungkin. Mas Revan terlihat tak percaya. Aku tidak memaksa Mas Revan percaya padaku. Aku hanya ingin Mas Revan melupakan semuanya dan melihat masa depan dengan orang-orang di sekeliling Mas Revan. Mas Revan melanjutkan dansanya bersamaku, tapi ia membungkam 1000 bahasa seakan tak ingin membahas masalah ini bersamaku. Tiba saatnya berganti pasangan kembali, dan kini aku kembali pada Mike, sedangkan Dara kembali pada Mas Revan.
Tapi kakakku itu dengan brengseknya meninggalkan Dara begitu saja di tengah-tengah lantai dansa. Ya Tuhan, sampai kapan kakakku akan menutup pintu hatinya untuk Dara? Pesta sudah usai. Aku melihat ibu duduk sendiri di atas kursi rodanya di sebelah kolam renang. Aku menghampirinya, berjongkok di sebelahnya. Ya, keadaan ibu memang sudah membaik sejak sebulan yang lalu. Ibu mengalami serangan jantung, tubuhnya melemah. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Mungkin ia memikirkan Mas Revan yang semakin hari keadaannya semakin memburuk. Mas Revan memang benar-benar memburuk. Dia pergi pagi dan pulang menjelang pagi, jarang berbicara dengan kami dan jarang berinteraksi dengan yang lainnya. Aku benar-benar khawatir dengan keadaannya. Sakitnya ibu mungkin dapat mengetuk hatinya hingga ia mau menuruti kemauan ibu untuk menikahi Dara. "Ibu, apa ibu bahagia sekarang?" tanyaku pelan. Ibu tersenyum. "Ibu bahagia, tapi kakakmu jelas tak tampak bahagia. Dara pun sama. Mereka hanya butuh waktu, Bu. Bagaimana jika ini tidak berhasil, Hana? Mereka akan sama-sama tersakiti." Kita hanya perlu berdoa, Bu. Semoga semuanya membaik dengan berjalannya waktu. Aku mengecup singkat kedua pipi ibu lalu berpamitan untuk pulang. Ya, setelah menikah dengan Mike, aku tinggal di rumah Mike dengan ibunya. Ibu Mike tentu sangat baik. Dia sangat bahagia menerimaku sebagai menantunya. Apalagi dengan kehadiran Aldo, hidup kami benar-benar terasa sangat sempurna. Tapi ketika aku menoleh ke arah keluargaku, sungguh sangat miris. Mas Revan masih terpuruk dan itu membuat ibu sedih dan sakit. Begitupun dengan Dara, sahabatku. Aku juga dapat melihat bagaimana dia tersakiti saat melihat lelaki yang dicintainya terpuruk karena wanita lain. Aku merasakan tanganku digenggam lembut oleh lelaki yang sedang duduk mengemudi di sebelahku. Lelaki dengan mata coklatnya yang membuatku terpesona dan berteguk lutut dengan cinta tanpa memikirkan logika. "Kau bahagia, sayang?" Ya, selalu itu yang ditanyakan Mike setiap hari kepadaku. Dia selalu memastikan apa aku bahagia atau tidak ketika bersamanya. "Mike, berapa kali kukatakan, cukup dengan melihatmu dan Aldo, aku sangat bahagia." Ia tersenyum lalu mengecup lembut punggung tanganku. "Aku juga sangat bahagia, sayang." Lalu ia melanjutkan mengemudikan mobilnya dan masih dengan menggenggam telapak tanganku. Astaga, aku tak dapat berkata-kata lagi. Lelaki ini benar-benar mencintaiku, sangat mencintaiku. Begitupun sebaliknya, aku pun sangat mencintainya, benar-benar sangat mencintainya. Tamat. Cerita cinta Mike dan Hana hanya sampai di sini ya. Setelah ini saya akan ngebut bikin video cerita pujaan hati sang tuan muda. Untuk yang bertanya kisah cinta Dara dan Revan, sebenarnya saya sudah menulisnya di tahun 2016 dan sudah tamat. Judulnya Please Stay With Me. Namun, saya nggak yakin mau posting di sini karena saya akan fokus membuat video-video cerita-cerita yang belum tamat ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cinta Mike dan Hana. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.